Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Rinto Ahmad Eskom, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 dari LPTK Universitas Negeri Manado dengan nomor induk mahasiswa 259177793 pada hari ini Selasa 11 November 2025. Saya akan membuat video ujian kinerja di SMP Negeri 5 Paguyaman pada mata pelajaran informatika kelas 7 dengan materi sistem komputer. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik? Baik. Baik ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya, yang dipimpin langsung oleh Nurain Inje. Dipersilakan. Kita berdoa. Sebelum belajar, mari kita sama-sama berdoa. Doa dimulai. Adit Amala, Aisyah Abidin, Hadir. Alif Dahu, Alif Wantu, Alif Wantu, Baim Duyo, Ediska One, Indonesia tanah airku, tanahku negaraku. Di sanalah aku berdiri dan baru hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, airku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Jadi sebelum kita memulai pelajaran atau materi hari ini sistem komputer, jadi kita membuat dulu adik-adik sama Pak Guru itu harus ada kesepakatan kelas ya. Jadi kesepakatan kelas apa-apa? Kalau Nurain, Rapi. pakaian rapi, terus Disiplin waktu. disiplin waktu. Nurain, Rapi dalam berpakaian. rapi Dalam berpakaian. dalam berpakaian.
Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu peserta didik mampu mengidentifikasi dan mengkategorikan berbagai jenis perangkat keras atau yang disebut dengan hardware, ya, berdasarkan fungsi input, prosesor, output, storage. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan bagian-bagian sebuah sistem komputer, ya. Ayo berdiri. Oke, dipandu langsung oleh Alif Dahu. Tepuk semangat. Semangat pagi. Apa saja bagian-bagian dari benda ini yang bisa kita sentuh? Keyboard, monitor, mouse, speaker. Ya, dari bagian ini, ya, ini dari bagian ini, ya, dari bagian ini, yang ini. Jadi semua itu benda yang bisa kita sentuh atau perangkat keras, ya. Pengertian perangkat keras. Perangkat keras adalah semua komponen fisik dari sistem komputer yang dapat Anda lihat dan disentuh secara langsung. Secara sederhana, hardware adalah bagian mesin atau badan fisik, ya. Ini badan fisik ini. Monitor, ini badan fisik, ya. Ini sama dengan ini. Ini termasuk ini, ya. Badan fisik dari komputer yang menjalankan instruksi yang diberikan oleh software atau perangkat lunak. Fungsi kategori perangkat keras. Coba saya minta Ayu dibacakan ini. Baca ini, baca dulu ini. Fungsi perangkat keras bertindak sebagai jembatan komunikasi di mana manusia memasukkan kata-kata, data, atau gerakan terlintas ke dalam sistem. Ya, analogi, ya, analoginya atau yang disamakan dengan tubuh manusia, ya, keyboard itu sebagai mulut, ya, ini, ya, mulut yang digunakan untuk berbicara, sama dengan keyboard. A, I, U, E, O, A, B, C, D. Keyboard dia huruf QWERTY. A, B, C, D ada, sama, ya. Terus mouse ini disamakan dengan tangan, ya. Kalau mouse itu bisa digerakkan, kan? Yang menggerakkan tangan juga itu yang mengatur, ya. Yang kedua, perangkat proses atau CPU RAM. Alif, persilakan baca. Fungsi menerima input, memprosesnya, menghitung dan membuat keputusan berdasarkan instruksi. Perangkat lunak ini adalah pusat Kecerdasan sistem, ya. Jadi disamakan dengan tubuh manusia ini, central processing unit ini adalah otak, ya. Jadi kalau manusia itu kan yang bekerja itu kan otak juga, kan, sama dengan komputer, ya. Terus RAM ini, ya, RAM dapat dianggap sebagai memori jangka pendek yang menyimpan informasi yang sedang dipikirkan dan digunakan saat ini agar pemrosesan bisa berjalan cepat. 3. Perangkat output, ya. Monitor sama printer. Ini printer, ya. Ini monitor. Jadi fungsi mengubah hasil pemrosesan
internal menjadi format yang dapat dipahami oleh manusia. Visual berupa gambar. Visual itu gambar yang mengeluarkan gambar, video atau apa itu gambar ya. Terus audio atau cetak ya. Kalau yang mencetak mana? Print. Yang mengeluarkan gambar mana? Monitor ya. Halo Sobat Cilik, selamat datang di dunia komputer. Hari ini kita akan menjelajahi berbagai jenis perangkat keras yang membuat komputer kita bekerja dengan baik. Mari kita mulai. Pertama, mari kita bahas perangkat masukan atau input device. Ini adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data atau informasi ke dalam komputer. Mouse dan keyboard adalah perangkat masukan paling umum. Mouse membantu kita menggerakkan kursor di layar, sementara keyboard digunakan untuk mengetik teks dan perintah. Selain mouse dan keyboard sebagai input device, masih ada scanner, joystick, microphone, barcode reader sebagai contoh input device yang lain. Sekarang, mari kita lihat pemroses komputer. Pemroses adalah otak komputer kita, dan ada beberapa komponen penting di dalamnya. Ada CPU, RAM, dan ROM sebagai pemroses komputer. Unit pusat pemrosesan, CPU adalah bagian yang paling penting, yang melakukan semua perhitungan dan pengolahan data. RAM, Random Access Memory, digunakan untuk menyimpan data sementara saat komputer berjalan, sedangkan ROM, Read Only Memory, berisi informasi yang tidak dapat diubah yang diperlukan saat booting. Oke, ini nanti setelah ini presentasi ya. Prosesor fungsinya apa, dia termasuk di mana, kategori apa dia termasuk output atau penyimpanan. Ini di sini ada ya. Oke, dari sini ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Oke, dipersilakan kelompok 1. Ketua kelompok, Brian ini dipersilakan ke depan. Iya, dua orang saja, enggak apa-apa, 2 orang. Atau barengan, silakan barengan. Silakan. Ayo. Oke, baca ketua kelompok. Hati-hati kabelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini Inje, saya dari kelompok 1. Kami akan membacakan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh Silvianti Ismail. Nomor 1. Prosesor termasuk kategori output yang memiliki fungsi sebagai otak komputer yang mengolah data. Kedua, keyboard termasuk kategori input sebagai alat input untuk memasukkan teks. Nomor 3, CPU termasuk kategori proses yang memiliki fungsi untuk menerima informasi dari mulut dan tangan. RAM termasuk kategori penyimpanan yang berfungsi untuk menyimpan informasi yang sedang dipikirkan dan digunakan saat ini agar pemrosesan berjalan cepat. HDD termasuk kategori penyimpanan
penyimpanan yang memiliki fungsi sebagai media penyimpanan data permanen untuk komputer. Oke. Sekian, apakah ada tanggapan bagi kelompok lain? Tidak ada. Bagaimana tanggapan dari kelompok lain, kelompok 2, kelompok 3? Ada sanggahan atau? Sudah pas? Pas? Tidak ada ya? Jadi kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh Inson. Fungsi utama prosesor. Prosesor adalah otak dari komputer yang melakukan pemrosesan data. 2. Fungsi utama keyboard digunakan untuk memberi masukan berupa huruf, angka, atau simbol tertentu. Fungsi CPU mengelola dan memproses semua kalkulasi, operasi logika, dan aritmatika terhadap data yang diambil dari memori atau yang dimasukkan melalui perangkat input. Fungsi RAM. RAM digunakan untuk menampung sementara data yang akan diolah oleh prosesor. Fungsi HDD. Fungsinya menyimpan yang digunakan teknologi cakram magnetik untuk menyimpan data. Apakah ada tanggapan lain dari kelompok 1 dan 3 ya? Gimana? Ada sanggahan? Tidak ada. Semua sudah jelas. Sudah jelas ya? Ya, oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus. Kelompok 2. Sekarang kelompok 3 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh Julian. Fungsi prosesor menerima input, memprosesnya, menghitung, dan membuat keputusan berdasarkan instruksi perangkat lunak. Ini adalah pusat kecerdasan sistem, dan prosesor termasuk kategori proses. Fungsi keyboard bertindak sebagai jembatan komunikasi di mana manusia memasukkan kata-kata atau data, dan keyboard termasuk kategori input. Jadi perhatikan ini ya. Kalau ada yang ada sanggahan, silakan ya. Kasih keras nak. Menerima input, instruksinya, menghitung, dan membuat keputusan. Atau prosesor termasuk kategori proses. 4. Fungsi RAM. RAM digunakan untuk menampung sementara data yang akan diolah oleh prosesor dan termasuk kategori penyimpanan. Oke, bagaimana? Kelompok 3 ada sanggahan? Persilakan Nurain atau Ayu. Kalau ada sanggahan silakan. Berdiri ya. Ya. Berdiri. Berdiri saja. Ayo silakan. Bantu Ayu cepat Ayu. Bantu. Ayo. Kategori prosesor. Ya, kategori prosesor kod. Ada? Termasuk kategori proses. Termasuk kategori proses ya. Yang prosesor ya. Ya. Apa? Yang nomor 1? Termasuk kategori Proses. Kalau di sini apa? Output. Kenapa dia sampai output? Karena memiliki fungsi sebagai otak komputer yang mengolah data. Ya, karena memiliki otak.
ya, yang mengelola data. Ya, berikan aplaus untuk kelompok 3 ya. Oke, dan sanggahan dari kelompok 1 berikan aplaus ya. Ya. Jadi itu ya. Oke, silakan balik. Pada kesimpulannya, sistem komputer itu dia saling berhubungan, saling berkaitan, ya. Dia punya perangkat keras, mau dia contoh monitor, CPU, ya. Mana yang disebut CPU? Yang mana? Yang ini ya, CPU. Ini monitor. Kalau monitor tidak ada, visualnya nggak akan keluar loh, ya. Jadi ini saling berkaitan, ya. Jadi pada kesimpulannya sistem komputer itu saling berhubungan, saling berkaitan, tidak bisa terpisah. Kalau refleksi ini per individu, biar Pak Guru bisa tahu sejauh mana kamu sudah bisa paham dengan perangkat keras. Ayo tulis nama. Per individu. Kalau refleksi per individu ya. Ada lagi? Per individu. Hah? Selama materi ini apa yang adik-adik rasakan, ya? Apa yang kurang jelas, apa yang bikin senang, ya? Kenapa? Sebentar. Hah? Jadi kalau sudah nanti kumpul sama ketua-ketua kelompok ya. Kalau ketua kelompok di sini Ediska. Sebelah situ Nurain. Sebelah sana Juli. Kelompok 3. Kumpul sama ketua-ketua kelompok ya. Oke, yang sudah selesai ketua kelompok. Mana kelompok yang sudah selesai? Mana? Ini dulu. Tempel. Silakan.
Ayo. Oke, lanjut. Terus lanjut kelompok 3 ya. Pak Guru, ada satu motivasi untuk adik-adik. Otakmu seperti prosesor tercepat dan informatika adalah panduan untuk menggunakannya. Jangan takut pada masalah, karena informatika melatihmu untuk menjadi seorang detektif logika terhebat. Mari kita pecahkan misteri dunia dengan digital bersama-sama. Jadi, pada kesimpulan motivasi ini, ya, informatika itu tidak ada yang sulit, ya, tidak ada yang susah. Jika kita pelajari, ketika kita belajar, ya, berarti semua itu akan mudah. Sampai di situ dulu materi kita hari ini, ya. Jadi alhamdulillah untuk adik-adik sudah belajar tentang sistem komputer dengan materi perangkat keras dan sudah belajar dengan studi kasus, ya. Jadi bagaimana itu studi kasus? Jadi studi kasus itu kamu menggali atau mengidentifikasi, ya. Oke? Sudah paham ya? Jadi terakhir sebelum kita keluar, sebelum kita pulang, jadi berdoa dulu, ya. Berdoa pulang, karena dari awal kita berdoa, jadi pulang juga kita harus berdoa. Insya Allah kita selamat, insya Allah kita masih balik ke rumah sehat, ya. Dan ini sudah jam terakhir, jam pulang. Oke, dipersilakan Aisyah. Nah, iya, yang Aisyah tahu. Bisa toh? Oke, silakan. Tunggu. Coba berdiri semua, terakhir. Berdiri semua. Oke, dipersilakan. Kasih keras suara, nak. Hujan. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita berdoa al-ikhlas. Doa dimulai. Bismillah. Oke, alhamdulillah ya. Oke, silakan duduk. Ya. Sekian pembelajaran kita hari ini, insya Allah dijabah oleh Allah dan diridhoi. Balik kita ke rumah, insya Allah masih diberikan kesehatan, masih bisa ketemu dengan kedua orang tua, ya. Insya Allah sehat selalu. Insya Allah kita ketemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.